Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongeng Mistis. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Dongeng Mistis agar saya selalu semangat membuat konten cerita-cerita mistis untuk menemani kalian semua. Dan tak lupa saya doakan agar kalian semua selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk cerita mistis kali ini, saya kutip dari grup Facebook dari @Adita Kurniasih Putri yang berjudul Lawang Mati. Ketika mimpimu menggambarkan kematianmu. Jangan lari Cah Ayu, seruan nenek tua berwajah karang itu malah membuat gadis di depannya lari ketakutan. Celurit di tangannya tampak mengkilat, siap menebas leher jenjang sang gadis yang tengah berusaha melarikan diri. "Tolong!" teriak Dina sambil terus menambah kecepatan. Gadis itu berlari tergesa-gesa, menelusuri lorong panjang dengan api yang menyala di sisi kiri kanannya. Aura di tempat itu terasa begitu panas, membuat keringat yang telah bercampur darah mengalir tiada henti melewati mata Dina yang memerah. Mata dengan kelopak yang sedikit bengkak itu sempat menelisik ke sekeliling. Ada banyak sekali orang berdiri di balik kobaran api, tapi tak satu pun dari mereka yang bergerak menolong. Sosok-sosok berjubah hitam itu seperti sedang menikmati pertunjukan, menatap dengan antusias sambil melempar seringai ke arah gadis malang itu. "Tolong, tolong!" Suara Dina semakin lirih, namun tetap tidak ada yang bergerak menolongnya. Sekejap Dina memutar kepala dan sosok menakutkan itu masih mengejarnya sambil mengacungkan parang. Sosok gadis itu hilang fokus hingga kakinya tergelincir. Cairan merah berbau anyir memuakkan. "Au, pergi!" Dina ketika lulutnya membentur lantai. Ia langsung menoleh ke belakang dan ternyata sang nenek sudah tak lagi terlihat. "Syukurlah," ujar gadis itu dengan napas tersengal. Ia pun segera berlari meski kehilangan kaki terasa nyeri. Dengan susah payah, Dina terus melangkah pelan tanpa mengindahkan sosok di sekeliling yang malah menghujaninya dengan tatapan sinis. "Aku harus keluar dari sini," lirih gadis itu berucap sambil tertatih menyeret sebelah kaki. Meski terpincang-pincang, Dina tetap berupaya melaju demi bisa bebas dari kejaran makhluk menyeramkan itu. Namun naas, baru saja ia berjalan beberapa langkah, tiba-tiba sesuatu bergerak tepat di atas kepalanya. Sebuah peti mati terbuat dari besi jatuh menimpa tubuh Dina yang tak sempat menyingkir. Seketika darah mengalir deras membanjiri lantai. Gadis yang tubuhnya sudah remuk itu pun sekarat. Sementara orang-orang di sekelilingnya malah bersorak kegirangan. "Bereskan, ambil 2 bola matanya untukku." "Astaga!" Dina mengusap wajahnya kasar. Segera ia ambil gelas bening berisi air putih, lalu meminumnya hingga tandas. Napasnya tersengal-sengal seperti habis melakukan pekerjaan berat, padahal ia baru saja bangun dari tidur. "Mimpi itu lagi," dahi Dina mengenit mengucapkannya. Ini sudah kali ketiga gadis itu bermimpi hal yang sama. Mimpi yang begitu menguras keringat sampai-sampai ia selalu merasa seperti diawasi ketika sedang sendiri. Meski begitu, Dina enggan menceritakan perihal mimpinya pada siapapun, termasuk pada Billy, sosok maskulin yang sudah 6 bulan menjalin hubungan asmara dengannya. Bukan apa-apa,
Peringai sang kekasih yang sukar mempercayai hal goib membuat Dena tak bersemangat untuk membagikan cerita. Lagi pula itu hanya bunga tidur yang siapapun bisa mengalaminya. Di sela lamunan, tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar dan ia pun segera beranjak dari tempat tidur. "Jadi pulang gak? Busnya berangkat 1 jam lagi loh," ujar Rain, teman sefakultas Dena yang sama-sama sedang mengikuti proses seleksi untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional. Dena mahasiswi Fakultas Teknik Sipil, sementara dua itu memang memiliki bakat lari cepat sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. Gadis dengan tinggi badan 168 cm itu terbilang cukup gesit dan energik. Ia seringkali meraih juara di tiap perhelatan olahraga, baik di tingkat daerah maupun nasional. "Ya, 10 menit lagi," jawabnya sambil membenarkan ikatan rambut yang longgar. Tangannya bergerak cepat menutup pintu meski ocehan Rain masih terdengar samar di luar. Gadis yang senang sekali memakai kaos kaki ketika tidur itu langsung mengambil ponsel kemudian mengirimkan pesan. "Billy, jemput aku di terminal jam 8 malam ya. 2 jam lagi aku bertolak dari Bandung." Tanpa menunggu balasan, Dena kembali meletakkan ponselnya di atas nakas, lalu menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Kebetulan jarak penginapannya terbilang cukup dekat dengan terminal, hanya butuh waktu 10 menit menaiki angkot. Apalagi jalan di wilayah itu jarang sekali macet. Waktu 2 jam menurut Dena masih sangat lenggang untuk bersantai sejenak. Menghabiskan waktu di kamar, mandi sambil merelaksasi tubuh sepertinya ide yang bagus untuk sekedar memanjakan diri sebelum pulang ke rumah. Beberapa produk peralatan di atas wastafel ia pakai satu persatu di wajah dan lengannya yang masih setengah basah. Ujung jemarinya mengusap pelan ke bagian pipi hingga saluran cairan bening bernilai hampir setengah juta rupiah itu merata. Tapi tiba-tiba saja lampu padam dan terbelalak kebingungan sambil tangannya meraba-raba mencari daun pintu. Tak sampai 5 detik, lampu menyala lagi. Perasaan gadis itu mulai tak enak dan langsung saja membilas wajah cepat-cepat. Namun baru saja kepalanya mendongak setelah mematikan kran, ia kembali dikagetkan dengan sosok tua berwajah hancur dengan mulut menganga lebar tengah berdiri tepat di belakangnya. Dari dalam mulut wanita tua itu keluar cairan hitam pekat dengan bau busuk yang begitu menyengat. Dena berteriak sembari menutup wajahnya rapat-rapat. Wajah mengerikan itu mengingatkan Dena pada sosok yang selama ini datang dalam mimpinya. Lampu kamar mandi kembali padam dan menyala 2 detik kemudian. Merasa tak enak, gerak yang mencurigakan, gadis itu pun memberanikan diri melepas tangannya. Setelah Dena membuka mata, ternyata tak ada satupun di dalam kamar mandi kecuali dirinya sendiri. Ia pun gegas menggamit handuk kemudian berlari meninggalkan ruangan itu. "Kenapa lu, Den? Gugup banget kayak abis dikejar-kejar mantan," celotehan Rain setidaknya sedikit mencairkan suasana di dalam bus yang sedang melaju di ruas tol antar kota. Setelah kejadian petang tadi, Dena memang terlihat lebih banyak melamun dan tidak konsentrasi. Gadis itu merasa seperti sedang mengikuti sesuatu hingga bulu-bulu di tengkuknya tak mau lebar. "Iya, gue abis dikejar-kejar mantan karena kebanyakan makan duitnya buat beli skincare. Puas," pungkas Dena sambil menelisik ke arah jalan yang sudah mulai gelap. "Serem ya, Den, denger-denger tol Cipularang angker tahu," ujar Rain menelan ludah.
Mendengar ucapan aneh dari sang sahabat, Dena sontak angkat bicara. "Hush, gak boleh ngomong macem-macem di tempat yang asing begini. Mending kamu baca doa, abis itu tidur kayak yang lain," ujar Dena sembari menutup wajahnya dengan sweater. Rain mendengkus lalu mengikuti gerakan sahabatnya. Setelah dirasa hening, Dena pun menyingkirkan benda di kepalanya lalu kembali menatap ke jalan. Ia sengaja pura-pura tertidur karena lelah meladeni ocehan Rain yang mulai ngelantur kemana-mana. Padahal ia sendiri malas memejamkan mata karena tak ingin mimpi itu kembali datang. Lorong panjang dan gelap, api di mana-mana. Sosok nenek tua menyeramkan dan orang-orang berjubah hitam yang sepertinya hanya menonton penderitaanku sambil bertepuk tangan. Sejenak pikiran Dena hanyut pada bayangan mimpinya sendiri. Mimpi yang acap kali membuat ketakutan sekaligus heran dengan artinya. Mimpi yang berhasil membuatnya paranoid dan selalu merasa was-was di setiap tempat. Entah apa sebabnya, namun ia merasa ada perasaan tersirat yang ingin disampaikan di balik mimpi itu. Tapi apa? Dena harus pulang kampung secepatnya. "Tapi Pak," "Tak ada tapi, aku sudah tidak kuat lagi. Darmi, apa kamu mau aku mati sekarang?" Jangan lupa nantikan part 2-nya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Tunggu part 2.